Oke, Urbaners, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya, Mang Oboy, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kisah misteri Pasar Setan Gunung Lawu. Sebelum lanjut, seperti biasa, mohon bantuannya, like, share, comment, and subscribe channel Urban Legend. Kembali ke Gunung Lawu. Secara geografis, Gunung Lawu yang terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ini adalah gunung yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Pasar Setan Gunung Lawu menjadi salah satu misteri yang paling terkenal di gunung dengan ketinggian 3.256 mdvl ini. Berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss, mitos ini diyakini oleh masyarakat setempat yang mempercayai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat lokal justru tidak terganggu dengan hal-hal gaib tersebut. Mereka justru menghormati hal-hal yang bersifat metafisika karena bukan hanya manusia yang hidup di dunia ini, melainkan ada makhluk dari dimensi lain yang mengisi kehidupan dunia yang salah satunya berada di Pasar Setan Gunung Lawu. Keberadaan Pasar Setan ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya malam Jumat. Terkadang para pendaki dan masyarakat setempat dapat merasakan bagaimana makhluk gaib bertransaksi. Bahkan tidak jarang ada pendaki yang merasa seperti diajak bertransaksi di pasar tersebut. Pasar Setan Gunung Lawu ini wujudnya tidak kasat mata. Akan tetapi pendaki dan masyarakat bisa mendengar suara keramaian seperti di pasar. Posisi Pasar Setan diyakini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lawu dari Candi Ceto. Jalur ini terkenal cukup terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti kabut. Ada banyak cekungan yang sering membuat pendaki bingung hingga tersesat. Pasar Setan sebenarnya merupakan sabana di jalur pendakian Candi Ceto di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat itulah sejumlah pendaki mengaku pernah mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan ada yang menawarkan barang-barang. Konon jika mendengar suara itu, pendaki harus membuang apa saja layaknya sedang bertransaksi jual beli di pasar. Oke Urbaner, kita simak ceritanya. Kisah ini dialami oleh seorang pendaki gunung, sebut saja namanya Paris. Pendaki asal Tangerang ini menceritakan pengalamannya saat mendaki gunung tersebut. Kisah mistis memang sudah mengikuti saat pendakian. Saat pagi hari sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ia bersama rekannya melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Dari awal pendakian hingga ke pos 2, semuanya berjalan lancar. Saat tiba di pos 3 Gunung Lawu, Paris melihat sesosok perempuan yang mirip perempuan yang dilihatnya di awal pendakian. Aduh, kenapa dia ikut lagi? Perasaan dia di Candi Ketek udah ada. Ya sudahlah, gak apa-apa. Yang penting teman saya nggak ngelihat cerita pendaki tersebut. Meski merasa ada yang mengikuti, Paris tetap melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Namun, saat tiba di pos 4, pendaki ini melihat sosok orang berbadan besar berjalan ke suatu tempat membawa senjata seperti palu besar. Senjata itu dibawanya sambil dipinggul menuju ke suatu tempat. Aduh, ini beneran halu atau bener tapi nyata? Saya lihat sendiri. Alhamdulillah dia tidak melihat kita berempat, tuturnya. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, rombongan pendaki itu memutuskan untuk menginap di jalur pendakian Gunung Lawu, tepatnya di bawah plat Pasar Dieng. Disinilah pendaki ini mendapatkan pengalaman horor yang tak dapat dilupakannya.
di mana setelah sepertiga malam, awalnya dirinya bersama rekannya mendengar suara alunan musik Jawa. Suaranya enak didengar, tapi bisa merusak spirit, di mana makhluk gaib ini mulai beraktivitas sekitar jam 11 malam hingga jam 3 pagi, ujarnya. Saat hendak buang air kecil, Paris memberitahukan temannya jika ia ingin membuang air kecil. Saat membuka tenda, dirinya dikejutkan dengan situasi yang awalnya malam berubah 180 derajat menjadi terang. Nah, itu di luar logika saya. Yang seharusnya malam ya tetap malam, tapi ini siang tiba-tiba. Tak hanya mengalami kejadian aneh itu saja. Saat pendaki ini melihat ke depan sekitar 10 meter dari lokasi dirinya, pendaki ini melihat pasar yang ramai seperti pasar tradisional umumnya. Melihat hal-hal yang aneh tersebut, pendaki ini bergegas untuk kembali ke tenda. Namun saat dirinya berbalik, tenda yang awalnya ada kini hilang dari pandangannya. Saat itu Paris hanya sendiri. Akhirnya ditanya salah satu makhluk halus berwujud embok-embok. Kenapa kamu ada di sini? Ini bukan dunia kamu. Bagaimana kamu bisa ke sini? Ceritanya. Saat berada di pasar makhluk halus tersebut, Pak Aris dikejutkan dengan barang dagangan yang dijual makhluk halus tersebut. Oh, itu ada tangan, usus, ada mata, jelas Paris. Saat itu pendaki ini juga melihat sosok yang lebih menyeramkan lagi, di mana memiliki gigi taring yang keluar, serta telinga besar dan bertubuh besar, dan melotot melihat dia. Makhluk halus ini menawarkan Paris untuk tinggal di sini. Karena takut, Paris melarikan diri dari lokasi pasar tersebut, tuturnya. Beruntung dirinya bertemu sosok makhluk halus yang berbaik hati, yang mengembalikan dirinya ke dunia nyata. Alhamdulillah, usai itu ketemu tenda saya, kata Paris. Saat Paris melihat ke belakang, hari kembali gelap, ungkapnya. Oke, jadi begitu Urbaner, kisah tentang salah satu pendaki yang mengalami kisah horor di Gunung Lawu. Di sini kita bisa belajar dan mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Terima kasih buat Urbaners yang telah menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah horor berikutnya. Adios, amigos, permios.